Manusia itu diciptakan dari tanah yang ditinggikan, artinya manusia itu tak akan jadi manusia utama, sebelum dia bisa menjadi tanah yang subur yang bisa diambil manfaatnya. Coba kita renungkan filosofi soal tanah. Tanah itu, jika ingin menjadi tanah yang subur, maka harus dibajak, dicangkul, dirabuk, diolah sedemikian rupa, agar kesuburan tanah itu bisa didapat. Kalau perlu diberi kotoran sebagai pupuk dan diberi pengairan, agar tanah itu hidup dan menghidupkan. Allah memberi aturan, hanya dari airnya segala sesuatu itu bisa hidup. Karena air itu jika ingin ditanami, dan tanamannya bisa diambil manfaatnya. Jika sudah ditanami, ada penyakit yang dari dalam tanah, ada penyakit yang datang menyerang tanaman, ada tikus, ada ulat, ada hama, ada berbagai macam serangan dari luar tanah yang ingin memakan tanaman. Tanah itu selalu di bawah, selalu mau diinjak-injak, selalu mau direndahkan, selalu mau dihina. Jika tanah itu dipakai mengubur bangkai, maka tanah akan menjaga agar bau bangkai tidak tersebar baunya kemana-mana. Tanah itu rela ular membuat lubang persembunyian di dalamnya. Walau ular itu berbisa, tanah itu tempat semua binatang bisa merasa aman dari predator pemangsa. Tikus membuat lubang persembunyian. Semut, dan apa saja itu merasa nyaman tinggal di dalam tanah, sebab tanah tak pernah mengeluh atau protes. Tanah bersifat memberi, tak pernah mengharap imbalan apa-apa. Jika diberi air sebanyak semua air, maka tanah akan sabar dan menyimpankan untuk kemanfaatan semua makhluk, sebagai air bersih yang bisa dimanfaatkan. Tanah itu akan memberikan manfaat jika ditanami, dan memberikan kekuatannya jika didirikan gedung di atasnya. Dia akan berusaha memberikan yang terbaik dari apa yang dia bisa, memberikan kemanfaatan untuk semua yang tinggal di atas atau di dalamnya. Makanya semua makhluk hidup yang diciptakan itu makannya sebenarnya dari saripati tanah, yang diserap oleh tanaman dan terproses menjadi daun dan buah yang bisa diambil manfaat oleh tubuh makhluk yang memakannya. Tanah itu akan selalu memberi, tak peduli dengan apa yang akan diterima dari balasan apa yang diberikannya. Tanah akan menumbuhkan sesuatu, walau manusia tak menanaminya. Orang itu akan menjadi paling mulia jika dia sudah menerapkan filosofi tanah dalam kehidupannya. Dan manusia yang mampu menerapkan filosofi tanah dalam kehidupannya itu adalah Rasulullah SAW. Beliau itu hambanya Allah, atau Abdullah, pelayannya atau budaknya Allah, melayani semua. Manusia itu harus mau mengolah dirinya. Sebenarnya setiap manusia itu mendapat Nur Muhammad, cuma kadarnya berbeda. Dan Nur Muhammad itu ada di dalam sisi terdalam dari diri manusia itu. Seperti tanah itu sebenarnya mempunyai sumber hidup dan sumber pertolongan dan penerangan, tapi ada di sisi terdalam dari tanah. Makanya ketika mau ditanami, kenapa harus dicangkul, harus dibajak, dirabuk? Itu untuk membangkitkan sisi terdalam dari cahaya kehidupan. Sama dengan manusia itu ada cahaya kehidupan, adanya di sisi terdalam dari manusia itu. Cahaya hidayah, kehidupan, ilmu del yang ada di sisi terdalam dari manusia itu harus dicangkul, dibajak, dirabuk, diairi air, agar Nur Muhammad itu hidup dan bangkit menyala, menghidupi, mendatangkan manfaat. Jadi Nur Muhammad itu tersembunyi di dalam tubuh terdalam, maka harus dibangkitkan dengan mencangkulnya dengan zikir, secara kontinu dan rajin, digali, lalu diolah. Zikir tidak sembarang zikir, tapi zikir yang ada kekuatan dari Rasulullah, dan yang harus digali tahu mana seharusnya, bagaimana menggalinya, lalu disuburkan dengan kerendahan diri, seperti diberi pupuk kotoran, merendahkan diri ditimpuk kotoran, agar tanah itu bisa subur. Harus mau ditimpuk kotoran, harus mau diinjak-injak, harus mau direndahkan serendah-rendahnya, harus hilang ego diri, baru tanah itu akan menjadi tanah yang subur, bisa mengeluarkan air, bisa mengeluarkan manfaat. Manusia itu harus mampu menghamba pada Allah, dengan mampu melayani pada siapa saja yang datang padanya.
Seperti tanah itu mampu menerima ular, tikus, dan binatang lainnya, diterima dan diberi manfaat tak peduli dan tak membeda-bedakan antara undur-undur, atau tikus, atau kala, atau ular, semua diterima sama. Begitulah orang itu akan menjadi mulia di sisi Allah kalau sudah bisa menjadi hambanya Allah. Menjadi pelayannya Allah. Tanda melayani Allah itu akan melayani siapa saja yang datang padanya. Tidak pandang bulu. Semua diberi manfaat yang sama.